Sungguh orang yang di hatinya menyimpan cinta kepada walinya Allah, menyimpan cinta kepada hambanya Allah, insya Allah nanti di akhiratnya akan dikumpulkan bersama orang tersebut. Kira-kira kalau sahibul haul Syekh Muhammad Nawawi kelak adanya di surga apa neraka? Kira-kira nantinya di surga apa neraka? Keyakinan kita dengan sosok beliau yang begitu mulia zahiran wa batinan, maka kita yakini bahwa beliau kelak berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mencintai beliau? Kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, bahwa orang yang mencintai beliau pun akan dikumpulkan bersama beliau. Di mana? Di mana? Di surga. Itulah hebatnya orang yang mencintai. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, orang masuk surga itu ada 3 kemungkinan. 1, karena beliau orang tersebut adalah orang yang beriman dan beramal soleh, istiqomah dalam keimanannya, istiqomah dalam kesalehannya sampai wafat dalam iman dan kesalehan. Ini orang dijanjikan oleh Allah kelak masuk surga. Yang kedua, orang masuk surga hanya karena ngikuti orang soleh dalam keimanan dan amalnya, walaupun tidak seperti orang soleh tersebut. Kayak Syekh Nawawi, Syekh Nawawi mungkin sekali duduk baca zikirnya bisa 24.000. Kalau kita sekali duduk berapa bacanya? 100 juga campur jeung nundutan. Eta ge hedek maca 100 lamun diondang tahlilan. Mun dihaja-haja sorangan matara. Bener tahan teu kira-kira? Sarua bae jeung orang di itu orang pandai gelang kayak gitu. Kalau beliau ini sekali duduk bisa jadi sekali duduk baca la ilaha illallahnya 24.000. Baca sholawatnya ratusan ribu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bukan beliau seperti kita ini? Atau dengan anak cucunya? Kalau anak cucu beliau, keturunannya beliau ngikutin seperti beliau, walaupun tidak dalam jumlah yang seperti beliau lakukan, maka dijanjikan oleh Allah anak keturunannya, orang tuanya, istri-istrinya akan diikut sertakan dimasukkan ke dalam surga. Oh, dia tidak beramal soleh seperti orang wali begini, enggak. Cuman karena ada hubungan dzurriyyah, hubungan nasab, lalu dia ngikutin iman, ngikutin amal seperti orang tuanya, seperti kakeknya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Bahwa orang-orang yang beriman lalu keturunannya mengikutinya dengan keimanan, maka akan ikut sertakan mereka kepada orang-orang beriman tersebut. Jadi untung nih, untung orang yang punya nasab kepada orang soleh. Untung enggak? Yang pasti dan yang penting dia ngikutin bapaknya, ngikutin kakeknya. Karena tidak sedikit ada orang yang bapaknya kiai, kakeknya wali, tapi dia tidak ngikutin bapak dan juga kakeknya. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Kalau yang ngikutin enggak bareng masuk surga. Karena dijanjikan juga kalau tuh keturunannya ngikutin. Yang kedua, ada orang yang dimasukkan ke surga modalnya mahabbah, modalnya cinta. Kayak tadi kita yakin bahwa sahibul haul Syekh Nawawi orang yang akan dimasukkan ke surga oleh Allah karena keistiqomahnya di dalam ketaatan dan keimanan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mencintainya model kita ini? Maka insya Allah akan diikut sertakan ke surga, bukan karena kehebatan amal kita, bukan karena kehebatan iman kita, tapi karena di hati kita ada kecintaan kepada beliau. Alhamdulillah. Makanya insya Allah kita semua yang hadir di sini atas rasa kecintaan kepada beliau, insya Allah Allah kumpulkan kita bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang yang cinta kepada seseorang, tapi yang dicintainya tidak cinta kepada dia. Ada nggak yang begitu? Kalau kata anak muda bilang, cinta bertepuk sebelah tangan. Dia cinta sama seseorang, sementara yang dicintainya nggak cinta sama dia. Ada yang begitu?
Kita khawatirnya kita cinta sama Syekh Nawawi, Syekh Nawawinya nggak cinta sama kita. Waduh, ngeri juga kalau begini nih. Lalu bagaimana caranya ketika kita cinta kepada seorang wali, cinta kepada sahibul haul, dan kita berharap beliau pun cinta sama kita? Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, yasluk maslakahu, tempuh apa yang ditempuh oleh beliau, jalankan apa yang dijalankan oleh beliau, baik fil aqidah wasyariah wal akhlaq. Kalau kita ingin mencintai Syekh Nawawi dan beliau pun cinta sama kita, yang pertama, tempuh, lakukan, jalani apa yang sudah dijalankan oleh beliau. Jelas nggak kira-kira? Apanya yang mesti kita lakukan, yang mesti kita jalani? Dulu sahibul haul itu punya akidahnya Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Nawawi sahibul haul ini Islam Ahlus Sunnah wal. Beliau menyatakan dalam sebagian kitabnya, di dalam muqaddimahnya, bahwa beliau adalah yang memegang madhab akidah Asy'ariyah, fikihnya Syafi'iyah, tariqahnya Qadiriyah. Beliau menyatakan begitu. Akidahnya Asy'ariyah, fikihnya Syafi'iyah, tariqahnya adalah Qadiriyah. Artinya apa? Kalau kita ingin beliau mencintai kita pula, maka ikuti akidahnya seperti akidah yang beliau anut. Ikuti dalam syariahnya, pengamalan ibadahnya seperti yang beliau anut, yaitu madhab Syafi'i. Ikuti tariqahnya seperti tariqah yang beliau anut, yaitu tariqah Qadiriyah. Ketika seseorang mencintai Syekh Nawawi sahibul haul, lalu menempuh jalannya beliau dalam akidahnya, dalam fikihnya, ataupun syariat pengamalan ibadahnya, juga di dalam akhlaknya, maka ini adalah salah satu cara untuk menjadikan beliau cinta kepada kita. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita ingat semua bahwa Syekh Nawawi Tanara ini adalah salah satu tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mesti kita tahu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, apa sih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau saya husnudzon, pasti di sini ibu-ibu dan bapak-bapak sudah paham tentang yang namanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira sudah tahu apa belum? Udah tahu apa belum? Apa itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kira-kira tahu apa belum? Pada diem? Mau jawab belum? Takut malu-maluin kiainya. Jawab iya. Gimana? Belum tahu katanya. Ibu bapak rahimakumullah, ini harus kita pahami dan mengerti betul bahwa Syekh Nawawi ini sampai beliau menempati kedudukan yang begitu tinggi, begitu mulia, sebab beliau adalah orang yang memegang teguh Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Islam Sunnah wal Jamaah? Cirina kieu ibu bapak. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cirinya di dalam urusan akidah eta sok make akidah wujud kidam bako. Di dia sok aya wujud kidam bako. Berarti di dia makean akidahna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Eta be cirina. Lamun jelema nyebutkan sifat wajib ka Allah 20, mustahil 20, nu jaizna hiji, wajib ka Rasul 4, jaiz apa? Mustahil ka Rasul 4, jaizna hiji, jumlahna aya 50, berarti eta masyarakat, eta jelma akidahna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Eta cirina Bu. Nu diajina kitabna Aqidatul Awam, Tijandarori, Fathul Majid, Kifayatul Awam. Lamun jelema nu diajina bab akidah kitab nu eta, berarti eta jelema akidahna Ahlus Sunnah wal. Lamun teu ngaji nu eta,
teu make wujud kidambako, berarti eta lain ahlu sunnah wal jamaah. Berarti bukan pecintanya Syekh Nawawi, najan ngaku cinta ge. Dia bukan pecinta dan pengikut Syekh Nawawi, walaupun dia katakan saya cinta ke Syekh Nawawi, tapi dia tidak ngikut akidah Syekh Nawawi, teu makean wujud kidambako, lain. Dia bukan pecinta Syekh Nawawi. Satu. Dalam fikihnya, ibadah salatna nu diterapkeun sakumaha anu aya dina kitab Sapinah. Iya. Sakumaha kitab Nihayatuz Zain, Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Lamun eta amaliyah ibadah urang, muamalah urang nuturkeun sakumaha kitab-kitab eta, berarti urang adalah penganut ahlu sunnah wal jamaah. Eta beh cirina. Ibu-ibu di dia kira-kira ngaji teh Sapinah? Ngaji, alhamdulillah, berarti kok beh di dia eta ahlu sunnah wal. Lambu dia urusan akhlak, tasawuf, mengikuti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mengikuti Sayyidus Sufiyah, Syekh Junaidi Al-Baghdadi dan ulama-ulama sufi yang lainnya, berarti oge itu ciri bahwa ibu bapak adalah pemegang dan penganut ahlu sunnah wal jamaah. Nah ini penting ibu rahmatullah. Kenapa? Karena saat ini orang banyak yang ngaku Islam tapi ternyata bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu cinta Allah dan Rasulnya. Ahlu sunnah wal jamaah itu cinta semua sahabat-sahabat Nabi dan keluarganya. Ahlu sunnah wal jamaah itu cinta semua ulama-ulama. Kalau ada orang yang mereka membenci salah satu sahabat Nabi, salah satu keluarga Nabi, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah, jangan diikutin. Emang ada Pak Ustadz? Ada sekelompok orang yang mereka membenci Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, mengutuk, bahkan mereka benci dengan Sayyidina Umar ibn Khattab, benci dengan Sayyidina Utsman ibn Affan, bahkan mereka benci dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasul. Mereka benci kepadanya. Ini kalau ada orang yang model begitu keyakinannya, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah, itu adalah akidah dan paham yang sesat, jangan diikutin. Jelas? Jelas? Kalau ada orang yang membenci Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mengatakan itu, bahkan mereka katakan Tuan Syekh musyrik. Ada yang begitu. Yang membenci para ahli-ahli sufi. Maka itu orang-orang yang berpaham sesat, jangan diikutin. Itu bukan ahlu sunnah wal. Ini kenapa saya tekankan? Karena ini paham mulai menyebar kemana-mana. Kalau masyarakat tidak diingatkan tentang ini, bisa dengan mudah ini pemahaman masuk ke dalam pemahamannya masyarakat. Na'udzubillahi min. Makanya sekali lagi, kalau kita betul cinta sama Syekh Nawawi, pengikut Syekh Nawawi, maka jadilah kita orang-orang Islam ahlus sunnah wal jamaah. Urusan akidah ikutin akidahnya kitab Aqidatul Awam Tijan Darori Fathul Majid. Urusan fikih ikutin fikihnya Safinatun Najah Fathul Qorib Fathul Mu'in. Urusan akhlak ikuti Bidayatul Hidayah, Risalatul Muawanah, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Ikutin itu, sudah dijamin itu adalah semuanya Islam ahlu sunnah wal jamaah. Wal jamaah. Jelas? Jelas? Ibu bapak rahimakumullah, itu yang pertama. Kalau kita cinta Syekh Nawawi dan kepengen Syekh Nawawi cinta sama kita, yang pertama tempuh apa yang sudah ditempuh oleh Syekh Nawawi. Yang kedua, ikutin, jaga, rawat apa yang menjadi peninggalannya beliau. Ambil manfaat dari apa yang ditinggalkan oleh beliau. Beliau meninggalkan karya-karya yang begitu banyak. Tadi disebutkan oleh guru kita,
Beliau sudah punya 42 kitab karangan Syekh Nawawi. Bahkan dalam kitab yang lain, dalam biografi Syekh Nawawi disebutkan di situ waqila, dikatakan karangan Syekh Nawawi itu nyampe 115 kitab katanya. 115 kitab karyanya Syekh Nawawi, luar biasa. Kalau kita ingin dicintai sama Syekh Nawawi, maka peninggalannya dalam bentuk karya-karya kitabnya baca, pelajari, amalkan, maka Syekh Nawawi akan cinta kepada kita. Jelas? Jelas? Lalu Syekh Nawawi ninggalin apa lagi? Syekh Nawawi juga ninggalin masjid ini. Tadi jelaskan oleh guru kita bahwa masjid ini pertama dibangun oleh Shahibul Haul, Syekh Muhammad Nawawi Tanahara. Ini masjid peninggalannya Shahibul Haul, Syekh Nawawi. Maka siapapun yang menjaga, yang merawat, yang membangun, meramaikan ini masjid, saya yakin dia akan dicintai oleh Syekh Nawawi. Makanya saya ingin mengajak kepada semuanya yang hadir di sini khususnya, ayo kita selesaikan masjid ini. Ayo kita ramaikan masjid ini. Ayo kita jaga kesucian, kita rawat kemuliaan masjid ini. Masjid peninggalkannya Syekh Nawawi. Kalau kita cinta sama Syekh Nawawi, ini masjid selesai apa belum? Selesai apa belum? Mau dibiarin begini apa selesaikan? Dibiarin apa selesaikan? Siap sama-sama selesaikan, siap? Betul? Siap korban materi untuk selesaikan masjid ini, betul? Yang punya tenaga siap dengan tenaganya, betul? Betul? Takbir! Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Harus siap. Yang kita inginkan tidak ada kecuali supaya Shahibul Haul, Syekh Nawawi Tanahara cinta sama kita. Makanya orang sini khususnya beruntung banget ditinggalin masjid di kampungnya. Karyanya Syekh Nawawi yang kemudian direhab oleh saudaranya dan juga muridnya, yaitu Syekh Arsyad ya? Arsyad Qosir, Syekh Arsyad Qosir, yang kemudian terus berlanjut diurus oleh keluarga dan juga masyarakat sini. Jadi ayo, saya ingin mengetuk semua hadirin yang hadir di sini. Ayo kita selesaikan masjid ini, jangan dibiarkan kalau kita ingin dicintai oleh Syekh Nawawi. Setelah selesai, jangan dibiarkan, ramaikan dengan sholat berjamaah. Ramaikan dengan kegiatan-kegiatan pengajian. Ayo sebelum ke jauh, hadiri dulu pengajian di tempat kita. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Ini kadang-kadang yang jauh didatengin, yang dekat ditinggalin. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Jangan terjadi di sini. Jangan terjadi di sini. Ini kita punya masjid luar biasa, sampai 2 tingkat, mewah, megah luar biasa ini. Nanti kalau udah jadi 100%, orang sini harus benar-benar semangat meramaikan sholat jamaahnya. Jangan sampai kayak bikin pasaran kurung dedes. Nyieun daek naikkan embung. Nyieun daek karena kurung dedes, terang kurung dedes. Peranti jenazah teh ya. Nyieun mah daek naikkan mampak. Dia beti heula. Embung naikannya. Jangan sampai kita bikin masjid kayak orang bikin kurung dedes. Semangat bikinnya, ngamreminnya nggak mau. Semangat bikinnya, ngisi berjamaah sholatnya nggak mau. Ini bahaya. Makanya sekali lagi saya ingin mengajak kepada semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang tua, yang muda, pemuda-pemudi, ayo kita selesaikan masjid ini sampai 100%. Siap apa tidak? Setelah selesai, ayo kita ramaikan dengan sholat berjamaah. Kita ramaikan dengan menghadiri pengajian di masjid ini yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau betul Bapak Ibu orang sini maupun orang jauh yang merasa cinta kepada Syekh Nawawi dan katanya ingin dicintai Syekh Nawawi, ayo jangan biarkan, jangan tutup mata dengan masjid ini. Jangan pura-pura nggak ngelihat dengan masjid ini. Orang-orang kaya yang dekat dengan masjid ini, orang-orang kaya yang tahu tentang masjid ini, apalagi ini masjid peninggalan seorang wali, seorang ulama dunia, tapi dia tidak mengeluarkan hartanya untuk ini masjid. Khawatir nanti di akhirat akan ditanyakan pertanggungjawabannya. Mobil nama gagah, imah nama gagah, ari masjid beres-beres. Betul tidak? Ini kita malu nanti.
Karena kita dikasih kaya oleh Allah bukan cuma untuk bersenang-senang. Silahkan kita punya kekayaan, bikin rumah yang menurut kita enak, beli mobil yang katanya mewah, silahkan saja. Tapi awas, jangan sampai kekayaan yang Allah berikan kepada kalian hanya kalian habiskan untuk semua kesenangan kalian. Kenapa? Karena yang namanya harta itu akan Allah tanyakan pertanggungjawabannya. Manakala itu harta hanya dihabiskan untuk kesenangan dunia kalian, maka itu akan memberatkan kalian nanti di akhirat. Tapi ketika harta itu kalian bagi, kalian berikan ke masjid, kalian berikan ke pesantren, kita berikan kepada anak-anak yatim, fuqara, masakin, janda-janda tua yang tidak mampu, maka harta itu akan menjadi pembela kita nanti di akhirat. Di sini ada orang kaya apa enggak? Ada orang kaya tidak? Banyak. Alhamdulillah. Di sini kata Pak Abdul Ghani banyak orang kayanya. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi ini kok bisa lama begini ya? Insya Allah selesai acara haul 2 bulan selesai ini masjid. Amin. Dengan berkahnya dan kemuliaan serta kerapatannya Syekh Nawawi, insya Allah saya pun orang Pandeglang tidak akan diem. Insya Allah saya juga akan mengajak orang-orang pecintanya Syekh Nawawi. Akan saya ajak orang-orang yang membaca kitabnya Syekh Nawawi untuk bantu selesaikan masjid ini. Kita banyak ambil manfaat daripada ilmunya beliau. Masa ketika masjid Syekh Nawawi ini belum selesai mau tutup mata, tidak mau bantu? Insya Allah setelah acara haul ini saya berniat, saya ajak kiai-kiai, saya ajak teman-teman ustadz-ustadz di Pandeglang untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk disumbangkan ke masjid ini. Doakan, amin ya Rabbal. Kita sama-sama bergerak, bukan apa-apa yang kita harapkan, kita cuma berharap mendapatkan kecintaan daripada Syekh Nawawi. Ya Allah, betapa bahagianya ya, kita cinta ke beliau, beliau cinta kepada kita. Allah, indah banget, indah sekali. Makanya ayo yang semangat, yang muda, yang tua, yang semangat. Insya Allah saya juga orang Pandeglang, karena merasa tersentuh. Waduh, katanya udah berapa bulan nih, berapa tahun nih mesti dibangun? Setahun lebih ya, belum selesai. Emang mestinya gede banget sih ini ya. Aduh, luar biasa. Ini kira-kira berapa miliar lagi nih selesai? 0,5 miliar, 1,5 miliar. Wah, enteng tamah. Insya Allah sama Abah Kiai Haji Ali Nurdin juga selesai itu mah. Amin. Tapi jangan ngandelin beliau, nanti pahalanya habis sama beliau. Beliau sebenarnya mampu untuk nyelesain ini sendiri. Mungkin orang-orang kaya di sini mampu untuk selesaikan sendiri, tapi kan kita juga pengen kebagian. Betul tidak? Walaupun satu sak semen, kita jangan diem. Kita biar kebagian pahalanya. Wah, biarlah ada yang kaya ini, ada Kiai Ali Nurdin ini nanti yang menyelesaikan. Terus kita nonton aja. Nanti kalau masuk surga, beliau doang yang masuk surga. Lalu kita nonton doang masuk surga. Enak apa enggak? Enggak enak. Makanya ayo kita sama-sama sesuai kemampuan kita. Jadi itu yang kedua, ibu bapak rahimakumullah. Kalau kita ingin dicintai oleh beliau, oleh sahibul haul, maka yang kedua kita jaga, kita rawat, kita ambil kemanfaatan dari apa yang ditinggalkan oleh beliau dalam bentuk karya-karya kitabnya. Kita baca, kita pelajari, kita amalkan. Dan juga yang kedua, kita jaga, kita bangun, kita ramaikan peninggalan beliau, yaitu Masjid An-Nawawi ini, sehingga selesai pembangunannya, dan setelah selesai kita ramaikan sholat berjamaah. Insya masih terus betul. Emang di sini kalau ngaji sampai jam berapa? Sampai jam 1. Kuat, betul kuat. Hop bae, ulama rek balik boro-boro sampai jam 1. Ibu bapak rahimakumullah, yang ingin pesankan pada kesempatan yang berbahagia ini mesti kita betul-betul memahaminya. Nabi mengkabarkan kepada kita, kata beliau, bada'al islamu ghoriban
wa sayaudu ghariban kama bada au kama qol. Agama Islam nih, agama Islam yang kita anut, yang kita peluk, yang kita pegang ini dulu di awal kemunculannya itu terasing. Maksudnya bagaimana? Awal-awalnya Islam itu yang meluk, yang megang, yang nganut cuma sedikit. Awalnya Kangjeng Nabi sebagai orang yang memang langsung dititipi risalah Islam oleh Allah. Setelah itu ikut masuk Islam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, Bilal bin Rabah. Baru berapa orang Islam hidup terasing di antara sekian banyak masyarakat yang mereka tidak suka dengan ajaran Islam, yang mereka tidak mau dan benci dengan ajaran Islam dulu tuh. Terus berkembang, itu pun dengan perjuangan yang luar biasa, dengan pengorbanan yang luar biasa dari Nabi dan para sahabat serta keluarganya. Banyak di antara mereka yang dibunuh, yang dibantai oleh orang-orang kafiran musyrik karena tidak suka dengan ajaran Islam. Dulu tuh di awal-awal. Kenapa? Karena penganutnya masih sedikit. Tapi kemudian seiring waktu dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa oleh Nabi, para sahabat dan keluarganya, Islam makin lama makin banyak penganutnya, makin lama makin banyak. Ketika hijrah ke Madinah makin banyak lagi penganut Islam. Ketika Futuh Makkah, orang-orang Mekah berduyun-duyun masuk Islam. Ketika Nabi wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, semakin meluas kemana-mana Islam ke berbagai seantero dunia, termasuk ke kita, ke Indonesia. Awalnya sedikit terasing, kemudian banyak, makin banyak. Di Indonesia banyak apa enggak Islamnya? Tapi ibu bapak rahimakumullah, kata Nabi wa sayaudu ghariban, bahwa Islam nanti akan kembali terasing. Artinya apa? Akan mulai banyak orang yang mereka benci dengan ajaran Islam, tidak suka dengan ajaran Islam. Nanti itu akan mulai muncul orang-orang yang mereka keluar dari Islam, benci dengan ajaran Islam, sampai kemudian Islam menjadi terasing seperti dulu Islam muncul pertama kali. Itu sudah Nabi yang mengatakan demikian. Sekarang saja di Indonesia, dulu zaman Orde Baru Islamnya berapa persen katanya? Berapa persen? Katanya 90%. Sekarang nih zaman reformasi katanya tinggal 70%. Itu juga mungkin termasuk Islam KTP itu. Yang Islamnya cuma di KTP doang. Mungkin 70% umat Islam yang terdata oleh negara, yang suka sholatnya berapa persen kira-kira? Nggak tahu berapa persen. Yang bisa baca Qurannya kira-kira berapa persen? Nggak tahu. Di antara yang bisa baca Quran, yang paham isi Qurannya berapa persen? Makin mengecil tuh. Yang udah paham terus ngamalin kira-kira berapa persen? Paling bersisa 5% anu asli nama. Masya Allah. Akan terus berkurang. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba, bahagialah bagi orang-orang yang terasing. Maksudnya apa? Para sahabat nanya, ya Rasulullah, manil ghuraba? Wahai Rasulullah, siapakah mereka orang-orang yang nanti akan menjadi terasing di akhir-akhir zaman? Kata Rasul dalam satu riwayat, beliau mengatakan, alladzina idza fasadan nas salahu. Orang yang nanti akan terasing adalah orang-orang ketika manusia mulai meninggalkan syariat agama, geus teu daek salat, teu daek ngaji, dagang ge bohong bae tara jujur. Ketika umat manusia sudah mulai mensukai yang diharamkan oleh Allah, mereka suka dengan zina, suka mabok-mabokan, suka dengan LGBT, mereka tinggalkan Islam. Ketika orang-orang ini rusak, lalu ada sekelompok orang yang tetap bertahan dengan ajaran Islamnya, megang teguh ajaran Islamnya, laksanakan kewajibannya, dia jauhi larangan Allah, maka orang-orang inilah yang kata Nabi, fatuba lil ghuraba, di saat orang rusak maneh nama henteu kabawa rusak.
Orang ini yang kata Nabi fatuba lil ghuraba, berbahagialah, surga untuknya, untuk orang-orang yang ketika di sekelilingnya rusak sudah, tapi dia tetap bertahan memegang agamanya. Kira-kira berat tante? Berat tante kira-kira? Ketika orang-orang sudah banyak dengan kebohongan, kita tetap bertahan jujur. Kira-kira kumaha rasana? Akan dipecing. Orang sudah kompak bohong, kita tetap bertahan dengan kejujuran. Kira-kira orang yang bertahan dalam kejujuran itu, kira-kira akan sebagai apa? Pasti orang itu akan diasingkan, moal dibaturan cek urang Sunda mah. Benar apa ente? Nah, coba deh di kalangan pejabat, baik itu eksekutif, legislatif. Iya, anggota legislatif umpamana aya 100-an. Anu hayang menegakkan perda larangan total minuman keras ngan 5-an. Anu teu hayangna tidak setuju dengan perda larangan miras total 85 orang. Eleh moal dipecing eta nu 5. Dipecing. Eleh kudu 85. Dan itu bukan katanya seperti itu yang terjadi. Bahwa di dewan-dewan legislatif kita, ketika ada beberapa orang yang mereka menginginkan satu perda yang sesuai dengan syariah, sementara lebih banyak anggota legislatif yang tidak setuju. Akhirnya kulatan loba nu teu setuju, perda na teu jadi-jadi. Berarti ini memang begitu. Lalu bagaimana orang yang 5 ini? Tetap fatuba lil ghuraba. Kalau dia tetap bertahan, sanajan eleh, tetap bertahan, dia tetap adalah orang yang ngan resikona dipecing ku babaturana. Jadi palurah ya? Palurah mana palurah? Aya. Ini palurah. Oh, palurah nih. Mungkin palurah sebagai pejabat di desa merasakan bagaimana ketika beliau ingin baik sementara yang lainnya mendukung untuk tidak. Ulah cek lurah kudu kieu, cek lain ulah. Waduh, ripuh eta lurah. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, nih kita masyarakat jangan diam diri. Ini kayak kejadian LGBT. Ini LGBT adalah merupakan program dunia. Mereka menginginkan semua negara itu mereka melegalkan praktek LGBT. Ibu terang LGBT? Terangnya? Oh, pantas molohok bayar tuh. LGBT teh lain lauk, Bu. Lain kadaharan. LGBT itu singkatan. L-nya lesbi. G-nya gay. B-nya bisek. T-nya transgender. Naon deui eta teu kaharti. Lesbi eta Bu, bikang bogoh ka bikang. Nauzubillahi min. Bikang hayang rumah tangga jeung bikang. Lamun gay lalaki hayang rumah tangga jeung lalaki. Nauzubillahi min. Lamun bisek mehna mah ka lalaki hayu ka bikang hayu. Ku abeh daek. Rampus nauzubillahi min. Lamun transgender ngarobah kelamin, bikang jadi lalaki, lalaki jadi bikang. Nah, ini adalah program dunia. Mereka sedang berusaha semua negara melegalkan ini. Sedangkan jelas LGBT adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Betul tidak? Betul tidak? Ini sedang diperjuangkan. Mereka masuk di legislatif, mereka masuk di eksekutif. Mereka berani mengeluarkan uang berapapun. Ini kalau sampai anggota Dewan Pusat kita mereka tersogok, kemudian mengotok palu melegalkan LGBT, pokoknya mah bahaya besar untuk kita Indonesia. Nauzubillahi min. Nah, makanya ini kita khawatir anggota Dewan di pusat ini mereka banyak yang tersogok sehingga kemudian menyetujui LGBT di Indonesia dilegalkan. Ada sekelompok kecil anggota dewan yang menolak, tapi seetikan jatembung disogok. Nah, yang sedikit ini perlu support dari kita, perlu dukungan dari kita. Makanya
kita walaupun bukan anggota legislatif, tapi teruslah bersuara menolak LGBT dilegalkan di Indonesia. Siap? Siap tolak LGBT? Siap tolak LGBT? Betul? Takbir. Kita bukan anggota dewan, tapi kita bisa ikut andil dalam penolakan itu. Apa? Bersuara terus, nolak terus. Yang bisa pakai medsos, di medsosnya lakukan penolakan. Biar orang yang sedikit anggota dewan kita yang nolak didukung oleh suara kita. Nih kalau masyarakat diam, geus mah nu nolak nangan saeutik yang anggota dewan. Masyarakatnya diam, pantingan ketok palu beta ketua DPR. Masya Allah, bayangkan kalau sampai terjadi LGBT dilegalkan di Indonesia, lalaki bisa rumah tangga jeung lalaki, bikang bisa rumah tangga jeung bikang. Tidakkah kita takut apa yang terjadi dulu di zamannya Nabi Lut? Ibu terang, dulu kaum Nabi Lut, Bu, dihancurkan oleh Allah, diazab oleh Allah dengan azab yang luar biasa dahsyatnya. Kenapa sebabnya? Karena mereka melakukan LG. Perempuan suka dengan perempuan, laki suka dengan laki-laki. Jadi kalau andaikan umat Nabi di Indonesia mereka melakukan itu semua atau mendukung itu semua, maka tidak mustahil siksa, azab yang Allah turunkan dulu pada kaum Nabi Lut, Allah turunkan juga di Indonesia. Na'udzubillahi min. Jadi kira-kira orang sini setuju tidak dengan LGBT? Setuju tidak dengan LGBT? Siap tolak? Siap tolak? Betul? Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kumaha nolakna cenah Bapak? Ya kami mah di dapur bae cenah. Ya, kami mah moal didenge. Soin nyawara we usona mah. Makanya sampaikan di majlis-majlis, di pengajian-pengajian tentang bahaya LGBT. Biar masyarakat tahu, kan dia kita terangan Mbak LGBT naon. Sugan teh meureun kueh we LGBT. Atawa kadaharan, horeng mah bo perkara anu maha luar biasa buruk dan jeleknya. Belum lagi mereka sedang berusaha untuk melegalkan perzinahan, melegalkan prostitusi. Coba lamun diurang ibu bapak, aya bikang jeung lalaki, lain pamajikan lain salaki, bukan suami istri, melakukan hubungan intim, suka sama suka. Menurut hukum Islam boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Dalam hukum Islam, laki perempuan yang bukan suami istri, yang belum akad nikah, melakukan hubungan intim, baik itu suka sama suka ataupun tidak sama suka, hukumnya tetap haram, dosa besar, zina. Ternyata ada peraturan di kita, kalau melakukan hubungan intim suka sama suka, itu nggak ada hukum, nggak kena pasal. Tadi hukum Pak. Ada kejadian di kampung saya, seorang perempuan bersuami selingkuh dengan laki-laki. Pamajik awewe boga salaki, salingkuh jeung lalaki lain. Kanyahoan ku salakina, digebugan eta nu salingkuhanna teh. Nu ditewak saha? Nu ditewak salakina nu ngagebugan. Ari ituna dilepaskeun. Kenapa? Mereka melakukannya suka sama suka. Gila apa tidak ini? Gila luar biasa. Akan seperti itu kalau kita diam saja, kalau orang-orang yang ngisi di eksekutif, di legislatif, orang-orang yang tidak suka dengan agama. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau umpamanya kita jadi pejabat, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan kita seorang muslim, berjuanglah, bersuaralah untuk menegakkan syariat Islam, karena yakinlah bahwa dengan syariat Islamlah Allah akan menurunkan keberkahan dan rahmat kepada kita semuanya. Ketika kita ninggalin Islam, maka siap-siaplah azab Allah turun kepada kita. Kembali kepada hadis tadi, bahwa Islam bermula dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing. Akan banyak orang akan benci dengan orang-orang yang menganut agama Islam. Hewa ka urang Bu, urang dekan ngaji di hewaan, dekan salat di hewaan, dekan amar nahi mungkar di hewaan, nyaram jelema ulah maksiat di hewaan. Akan seperti itu. Nu dukung mah, nu tara salat didukung, nu tara ngaji didukung.
anu daek dangdutan maksiat didukung. Nanti akan seperti itu. Tapi awas ibu bapak rahimakumullah, apapun resikonya, apapun keprihatinan, rasa sakit yang kita dapatkan karena kita memegang teguh agama kita, jangan sampai merubah keyakinan kita. Betul tidak? Siap apa tidak? Jadi ibu bapak, sanajan umpamana kudu nyeri, kudu prihatin, kudu perih gara-gara nyekel agama, gara-gara ngamalkan agama, jangan sampai berubah agama kita. Ulah sampai gara-gara tekuat nahanan keprihatinan jeung kaperihan dina hirup gara-gara ngamalkan agama sampai kemudian ninggalkan agama. Nauzubillahi min. Nauzubillahi min. Saya kemarin katakan kan di sini. Ibu-ibu, bapak di sini kalau diajak orang pindah agama bakal mau apa tidak? Ini sudah saya sampaikan kan kemarin dulu. Ibu bapak kalau diajak oleh orang pindah agama, kira-kira orang sini bakal mau apa tidak? Nerima apa nolak? Betul. Sip. Diiming-iming, anu daek pindah agama diberi duit 10 juta, orang dia bakal daek apa moal? Nerima moal? Kuat. Diiming-iming, anu daek pindah agama diberi 50 juta, kira-kira orang dia bakal daek pindah agama apa moal? Top. Diberi 100 juta, asal daek pindah agama orang dia daek moal? Moal daek pindah agama, sanajan diberi duit 100 juta. Betul. Alhamdulillah. Tapi di hutangan 1 juta daek. Tapi di hutangan 1 juta dak. Pan Pak Ustadz, kumaha hubunganna? Dibere duit 100 juta dengan syarat pindah agama, jelas kami akan tolak. Tapi kenapa ibu-ibu ketika dipinjami oleh rentenir 1 juta daek diterima? Pan ieu mah Pak, cenah Pak Ustad, ngahutang pan ieu nginjeman jeung teu ngajak-ngajak pindah agama. Nah, inilah yang luput dari perhatian kita. Ini yang kita tidak berhati-hati. Tidakkah ibu fahami ketika kita terus-menerus melakukan amalan model seperti itu, minjem ke rentenir terus seperti itu, ibu kira itu tidak akan ada pengaruhnya ke dalam agama kita? Lama-kelamaan orang yang terus-menerus menikmati pinjaman di rentenir, lama-kelamaan Allah akan lemahkan imannya. Nauzubillah, di ujungnya akan hilang keimanannya tanpa kudu diajak. Nauzubillah min. Tidak ngeh sampai ke situ, tidak sadar itu. Pangrasa mau naon bae cenah nginjem duit kitu, ih gagabah. Hati-hati orang yang mereka dengan sukarela mendukung praktek rentenir, pinjaman uang dengan pengembalian lebih daripada nominal pinjamannya. Orang yang sukarela ridho dengan praktek itu, menikmati itu sampai tidak merasa dosa dengan perbuatan itu, nepi kapaeh can katobatan, khawatir tanpa kudu diajak pindah agama leungit agamana. Nauzubillahi min. Mangkana aneh diberi duit 100 juta teu daek pindah agama, dipinjeman duit ku rentenir 100 juta daek. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kira-kira masih tetap bertahan minjem ke rentenir? Masih mau minjem ke rentenir? Betul. Siap tinggal pinjaman rentenir? Betul. Takbir. Sallu ala Muhammad. Begitu tuh Ustadz ya, kontrol Pak Ustadz. Pak Lurah, di itu masuk ngabalik-balikan ke Pak Lurah itu. Pak Lurah cenah ngalarang-larang rentenir masuk ke kampung kami, tapi daek pinjaman duit ke kami. Anu kitu aya. Aya di ditu aya kiai prihatin, ieu masyarakat nginjuman ka rentenir bae aja ujung-ujungna ripuh. Cek kiai teh, geus masyarakat nginjem ka kula bae. Kukulalah diinjeman. Butuh sabaraha? 1 juta. Tah 1 juta jeung usaha 1 juta, 1 juta. Eta ari ka rentenir mah daek mayar, ai ka ustad mah teu daek mayar. Geblek deui eta masyarakat. Geus bager-bager kiai nginjeman teu kudu dileuwihan, yang penting diolah eta duit pinjaman sampai boga untung, engke dina waktuna pulangkeun sesuai dengan nominal yang sama. 1 juta nginjemna, balik ini 1 juta. Yang penting usaha jalan. Ieu mah coba modal eueuh usaha henteu.
Duit tadi pakai meli pupur meureun, meli bedak. Masya Allah, gitu na eta masyarakat. Beh ditu tapi lain di dieu. Di dia gitu tante kita. Nauzubillahi min. Ibu bapak rahimakumullah, jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tadi, yang pertama bahwa kita semua hadir di sini atas dasar kecintaan kita kepada Sahibul Haul Syekh Muhammad Nawawi Tanahara. Betul? Betul. Maka insya Allah ketika Syekh Nawawi ada di surga, Allah kumpulkan kita juga bersamanya di surga. Amin ya Rabbal. Tapi kita bukan cuma ingin cinta kepada beliau, kita pun ingin dicintai oleh beliau. Maka caranya yang pertama, tempuhlah, jalanilah apa yang sudah ditempuh dan dijalankan oleh beliau. Apa itu? Berakidahlah, berfikihlah, bertasawuflah dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dijalankan oleh Syekh Muhammad Nawawi Tanahara. Yang kedua, agar beliau cinta kepada kita, jagalah, rawatlah, ambillah manfaat dari peninggalan-peninggalan beliau, baik itu kitab-kitab karya beliau, baca, pelajari, amalkan, maupun apa yang beliau tinggalkan, masjid ini selesaikan pembangunannya, ramaikan salat jamaahnya, ramaikan pengajiannya. Insya Allah bila mana kita bersama-sama, yang dekat, yang jauh, kita jaga peninggalan beliau, kita ambil manfaat peninggalan beliau, kita selesaikan masjid peninggalan beliau, kita ramaikan masjid ini, insya Allah beliau akan cinta kepada kita. Akhirnya kita tidak cinta bertepuk sebelah tangan. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, ingatlah bahwa Islam lama-kelamaan akan makin menyempit. Artinya apa? Akan semakin berat resiko tantangan kita di masa-masa yang akan datang. Kuatkan keimanan kita kepada Allah, kuatkan keyakinan kita kepada Allah, laksanakan perintah-perintah Allah, mantapkan keimanan kita dan keilmuan kita. Untuk apa? Untuk agar supaya kita tetap teguh di saat orang-orang rusak akidahnya, rusak syariahnya, rusak akhlaknya, kita tetap di dalam akhlak, dalam akidah, dalam syariat yang benar. Tapi kita harus siap dengan rasa prihatin, siap perih, siap nyeri, siap kira-kira siap. Siap bertahan dengan keislaman, siap. Walaupun nyeri, siap. Walaupun disakiti, siap. Betul. Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini terakhir saya ngobrol-ngobrol sama Abah Kiai Ardabili. Ini saya ini punya kakek. Kakek saya namanya Kiai Muhibbin. Jadi saya punya ibu lahir tahun 38. Tua ya. Lahir tahun 1938. Bapaknya, berarti kakek saya, saat punya anak ibu saya umurnya 70 tahun. Geus aki-aki karak boga anak. Jadi kakek saya itu punya istri yang pertama, nggak punya anak, nikah lagi dengan seorang ratu namanya Ratu Murtikah. Punya anak tuh usia 70 tahun, ibu saya yang pertama. Lahir tahun 38. Nah, ceritanya bahwa kakek saya namanya Kiai Muhibbin ini, beliau lahir di Mekah dan kemudian juga oleh ayah tirinya Syekh Sohib Kadupinang, beliau disuruh belajar ke Mekah. Ngaji kepada Syekh Muhammad Nawawi Tanahara. Jadi saya punya kakek namanya Syekh Kiai Muhibbin, beliau ngaji langsung kepada Syekh Muhammad Nawawi Tanahara yang dihauli oleh kita pada malam hari ini. Ini ada peninggalan kakek saya. Ini Tafsir Munir cetakan pertama tahun 1305. Sekarang 1422. Ini cetakan pertama Tafsir Munir dan beliau ngaji langsung ke Syekh Nawawi. Masya Allah ini separoh yang saya bawa ini. Tabarruk ala berkah. Ini cetakan At-Tab'atul Ula, Tab'ah Al-Matba'ah Al-Utsmaniyah 1305. Syekh Nawawi wafat tahun 1314 ya. Berarti ini dicetak 9 tahun sebelum beliau wafat. Kakek saya saat itu ngaji ke beliau usia sekitar 16 tahun katanya. Ngaji Tafsir Munir, alhamdulillah. Dan pada malam hari ini saya merasa bahagia
bisa menghadiri haul daripada Syekh Muhammad Nawawi Tanahra ini, yang mudah-mudahan saya berharap dengan kehadiran ini mengalir kepada saya, keluarga saya, santri-santri saya, para jamaah dan orang-orang yang berjuang bersama saya, mudah-mudahan mengalir kepada kami anwarnya Syekh Nawawi, asrornya Syekh Nawawi, nafahatnya Syekh Nawawi, sehingga kita diistiqomahkan oleh Allah untuk tetap teguh hati dia dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk selalu siap berkorban menjaga agama, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, Syekh Nawawi punya andil untuk merekakan negeri ini, punya andil. Murid-muridnya Syekh Hashim Asy'ari dan yang lain-lainnya adalah pejuang-pejuang yang ikut andil besar memerdekakan negara ini. Jadi Syekh Nawawi bukan cuma seorang ulama, beliau juga seorang mujahid, seorang pejuang yang sudah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan negeri ini. Makanya kita nih sebagai anak cucunya, sebagai masyarakat Banten, jangan sampai kita membiarkan satu jengkal tanah pun diambil oleh orang-orang asing dan asing yang menjajah negara kita. Betul tidak? Orang dia so kadang-kadang dijualan tanah ieu ka orang asing jeung asing ieu. Betul tidak? Ini lama kelamaan tanah di Serang habis. Sebelah sonono udah bukan punya lagi Bapak Muhammad, udah Bapak Lin Ciweng nubogana. Kadituna Tai Koseng. Baheula mah eta Bapak Ahmad nubogana eta sertifikatna. Gua di geus ganti ngaran. Ini hati-hati ibu bapak. Ini kadang-kadang kita lengah ini. Kalau sudah tanah umpamanya nih, tanah di Serang, ini Kabupaten Serang ya. Kabupaten Serang, tanah-tanahnya sudah dimiliki oleh asing dan asing, nanti anak cucu kita mau tinggal di mana? Ulah sok hayang geura meuli mobil, ngajual tanah. Tapi pikirkan ke depan nasib anak cucu kita. Nanti anak cucu kita, kalau tanah kita jualin ke mereka, anak cucu kita tinggal di mana? Mau ngontrak? Coba dieling-eling eta. Urang sok kadang-kadang kadorong ku hawa nafsu, hayang geura boga mobil, hayang geura nyieun imah mewah, sehingga kita jual tuh tanah kita. Akhirnya anak incu urang teu kabagean tanah geus biak dijual ke asing jeung asing. Makanya saya ingin ngajak nih, cair ya. Iya cair, kerjasama jeung aparatna deui haru. Cair. Ya memang. Tapi saya salut, saya punya teman, Masya Allah. Dia ditawarin sama orang Korea. Ini orang Korea bilang ke dia, tolong carikan tanah 10 hektar. Dibeli, harganya 25 miliar. Tolong carikan tanah 10 hektar, duit dikasih 20 miliar. Kata dia, ini kalau saya mau 10 hektar, aduh, menang 10 miliar ge. Sesana 15 miliar keneh. Lamun kira kita eta jelema teu boga pamikiran ke masa depan, tidak memikirkan tentang nasib anak cucunya nanti, meureun langsung bae ditarima eta miliar. Kira-kira orang dia lamun kitu tarima moal? Ditarima, percaya kula mah. Hok Pak Ustaz 25 miliar, untungna 15 miliar. Lumayan. Kalau orang berpikir sesaat diterima, tapi ini kita punya teman kuat enggak? Saya berpikir ke depan, anak cucu kita, masyarakat kita, nanti mereka habis enggak punya tanah. Makanya kita mesti menghargai pengorbanannya Syekh Nawawi, murid-muridnya dan pejuang-pejuang yang lain. Syekh Arsyad Qasir, Syekh Arsyad Tawil, dua-duanya adalah tokoh pejuang, murid-murid Syekh Nawawi. Mereka yang menjadikan tanah kita merdeka dari penjajahan. Karena anak incuna dijualan ke asing jeung asing. Atuh dijajah deui. Betul tidak? Betul tidak? Siap menjaga negara kita, siap. Siap jaga tanah kita, siap. Siap untuk tidak dijual kepada asing dan asing. Betul. Takbir. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini perlu perjuangan. Ini perlu pengorbanan. Jarang orang yang kuat ujung-ujungnya jual tanahnya. Betul nggak? Di sini ada nggak yang jual tanah ke asing dan asing? Mana orangnya ya? Bagi-bagi. Udah Pak Ustadz separuh ke masjid. Uangnya separuh di ke masjidin katanya. Masya Allah. Jadi hadirin rahmatullah, saya ingin mengajak sama-sama kepada kita bahwa
Syekh Nawawi ini beliau adalah tokoh agama dan juga pejuang, sehingga beliau menyebarkan ilmu agama demi kuatnya agama Islam. Juga beliau memerdekakan tanah ini, negara kita di penjajahan. Maka kita semua sebagai keturunannya, masyarakatnya, pecintanya harus wajib menjaga setiap jengkal tanah yang ada di wilayah kita masing-masing. Jangan sampai dijual, dilepas ke orang asing maupun asing. Siap? Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Hampura moal. Bapak Ibu ngahampura moal. Kula ge orang dieu, Bu. Sabab bapak kolot kula, bapana eta orang Tanahara, ngarana Nur Said, Kiai Nur Said. Ngan maotna di Mekah, di kadek ku Badawi cenah. Kabur ka ditu ka Pandeglang eta Kiai Nur Said ti Tanahara, duka Tanahara mana. Kabur ka Pandeglang gara-gara ku Belanda rek dijieun landrat. Naon tah landrat eta? Dukalah landrat teh kodi apa-apalah enggak tahu, pejabat beureun gitu lah. Teu daek jadi pejabat teh. Ari kuari mah harayang. Ieu mah teu daek. Kiai jeung pejabat mung lumpat ka Pandeglang ka ditu kabur, dikawinkeun ku Syekh Sohib Kadupinang dengan adi iparnya Ummi Hasinah. Punyalah bapak kakek saya Kiai Muhibbin itu. Jadi kula ge buyutna orang Tanahara. Jadi kula ge di dieu ieu nyarita geus teu asa batur. Rasa hate dulur. Mun rada kerasa eutik karena merasa dulu mah urang geus teu asa-asa deui, wayahna hampura. Siap ngahampura? Karena kula ge sarua aya tetesan ti Tanahara ti dieu, sehingga urang kabehan baraya, urang kabehan dulur, sanajan urang meureun, beda partaina, beda ormasna, beda segala-galana, tetap kita adalah bersaudara, dipersaudarakan oleh satu agama, dipersaudarakan oleh satu negara dan bangsa. Insya terakhir kita baca Fatihah untuk masjid ini. Untuk masjid ini mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih jalan rezeki yang halal, yang barokah, yang tanpa ada keterkaitan dengan partai, dengan politik apapun. Betul-betul yang masuk harta ke sini yang halal, yang berkah. Mudah Allah mudahkan. Dan warga masyarakat sini mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk menyelesaikan ini masjid, untuk meramaikan ini masjid, untuk selalu ngaji bersama para kiai-kiai yang ada di tempat ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Sahibul Haul, sehingga kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita semua senantiasa dalam keberkahan dan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala.